yang harus kita persiapkan, sebenarnya dari sirkumsisi dulu ya. Pengertian sirkumsisi, sebenarnya sirkumsisi itu salah satu teknik untuk membebaskan itu tadi ya, preputim atau penis itu dari preputimnya. Jadi tinggal glans penisnya aja nanti. Nah itu sebenarnya sirkumsisi atau khitan atau sunat itu ya, itu sirkumsisi itu nama dari tekniknya. Kalau sirkumsisi itu dia mengambil preputium atau kulitnya tadi itu dengan teknik dia melingkar, sirkum kan, sirkum itu lingkaran kan. Jadi kalau zaman dulu tuh dia biasa pakai scalpel ini sama blade-nya, nanti langsung potong. Itu teknik pancung, itu yang namanya sirkumsisi. Nah kalau yang kakak ajarin nanti itu namanya teknik dorsum sisi. Dorsum sisi itu dia, jadi ini penis ya, penis, anatomisnya gini kan. Ini dorsal, ini ventral kan. Dorsum itu berarti dia gunting dari dorsalnya itu dari depan, baru nanti dia melingkar kayak gitu. Itu namanya dorsum sisi. Nah sirkumsisi itu teknik yang ini tadi, yang dia langsung melingkar itu ya. Tapi nggak apa-apa kita bilang sirkumsisi aja, atau khitan atau sunat ya gitu. Next ya. Jadi persiapan pertama itu persiapan penolong ya, penolong dari kaliannya, mentalnya, skillnya, sama pengetahuannya. Kedua pasien ya. Nanti aja nih bagi satu-satu pas kita latihan jahit aja ya. Jadi yang kedua persiapan dari pasien. Pasiennya itu yang penting kita ini dulu anamnesis yang tadi ya. Misalnya tidak ada gangguan dari perdarahan, pembukaan darah, gangguan dari ininya, dari anatomisnya, strukturnya segala macam. Kemudian baru kita inform concern. Inform concern itu pada keluarganya. Dengan anak-anak kan susah kalau kita inform concern pada dia, kecuali kita mau nyunak orang dewasa. Inform concern. Udah persiapan pasien, baru kita ke persiapan dari alat. Nah ini alat-alatnya yang sederhana ya. Ini kalau ini tadi belum ini ya, aku bilang ini benang jahit sama jarumnya yang kromik. Yang kromik itu biasanya dari catgut, jenis catgut. Jadi dia dari usus domba sebenarnya, usus sapi kayak gitu. Kalau udah dari usus kucing. Nah ini teknik yang pakai kromik. Ini dipakai ini karena dia penyembuhannya kalau untuk di daerah mukosa kulit itu ya sekitar 5-7 hari dia tahan kayak gitu. Sebenarnya ada jenis benang lain sih ada. Nah ini ya. Nah ini ada nomornya ya. Nomornya ini 20, 30. Tahu nggak maksudnya apa? 2.0 sama 2 sama nggak? Ini kan 20 kan? Maksudnya apa tuh? Ada yang 30 nggak? 30 ya? 30. Nah jadi 2.0 sama 3.0 itu yang lebih besar yang 2.0. Sebenarnya ukuran benang itu dimulai dari 0. 0 itu 1, 0 itu ya, itu yang paling besar, 1, 0. Jadi kalau 2.0 itu maksudnya 0, 0, 0-nya 2. Jadi dia lebih kecil dari 1, 0, 0-nya 1. Kalau misal 3.0 itu 0-nya 3, 0, 0, 0. Nah itu makin kecil lagi. Ada yang kalau misalnya kita operasi mata itu bisa pakai yang 10, 0. Nah itu pakai mikroskop kita jingannya. Nggak bisa itu pakai mata telanjang kita operasi katarak misalnya, kita kan pakai microsurgery. Jadi dia itu bisa pakai benang 10, 0. Nah jadi kalau kita bisa pakai yang 20 atau yang 30. Terserah kalian mau pakai yang besar atau kalian mau pakai yang kecil, itu terserah kalian. Nah, kalau misalnya tergantung kalian lihat juga lah penisnya. Kalau misalnya penisnya kecil ya, misalnya umurnya masih 4-5 tahun atau 6 tahun kan, ya kalian pakai yang 30 aja. Kalau pakai yang ini nanti
malah kalian yang susah kayak gitu. Itu gunanya kalian tahu 2-0 sama 3-0. Jadi jangan sangka yang 3-0 udah sampai yang 2-0 ya kayak gitu. Dan ini benang yang tadi ya sudah kakak ajarin, ini needle holder ya. Needle holder itu ada yang ada kayak ya ini apa namanya, selanya itu, ada sela-selanya itu di itu, jadi dia lebih mencengkram, lebih kuat. Kalau dia pakai ini dia nggak bakal cengkramannya nggak bakal kuat karena nggak ada ini, karena dia cuma garis lurus saja, nggak ada yang vertikalnya. Udah. Terus ini gunting ya. Nah kalau gunting yang kayak gini kan bengkok kayak gini ya, itu namanya gunting jaringan. Nah jadi kalau misalnya kita motong jaringan kan kayak gini kan, nah dia lebih aman. Jadi karena dia yang tajamnya kan ke atas. Nah satu lagi ini sebenarnya dia satu lagi ini gunting benang ya, tapi yang bagusnya itu satu lagi tumpul, agak tumpul. Jadi waktu kita gunting benang yang tumpulnya itu di bawah. Nah di bawah kayak gitu. Jadi ini kan tajam nih. Kalau misal kita gunting benang kan posisinya gini. Nah ini bisa mencederai ininya apa, jaringannya kan. Jadi yang tumpul ada, yang tumpul nggak? Itu yang tumpulnya itu di bawah nanti. Kali kan tajam semua kan? Ini bukan. Ini yang tumpul itu maksudnya bawahnya ini. Ini bukan. Bukan. Oke. Nah ini klem lurus, ini klem bengkok. Ini scalpel untuk masang blade-nya kan. Oke. Udah tadi jadi oke ya, siap penal alatnya. Kemudian kita masuk ke tata cara ini ya, sirkumsisi. Jadi kita perlu 3 orang, kakak sebagai operator misalnya ya. Terus yang kedua itu asisten 1, gak tahu ya fungsinya tadi ya. Sama yang ketiga itu asisten 2. Yang kedua, ya yang kakak berdua ini operator sama asisten 1 itu steril ya. Yang kedua asisten 2 itu yang on atau yang tidak steril, non steril. Jadi dia nanti yang bantuin matain ampul, bukain spare ya, bukanya itu ini kan ada panahnya kan, jadi kita ini aja, ini kan sudah ada kayak buka dikit ya. Nah jadi kita kayak gini yang badannya, nah kita ngasih ke operator kayak gini, kita jangan megang, kita ngasih ini aja kayak gini, biar nanti operator tinggal ngambil gitu kan, ngambil ini steril kayak gitu. Baru nanti ini yang asisten 2 matain ampul, dia paten aja, kalian jangan ragu, matain di tengah itu ya, ada kayak lingkaran putih atau kadang titik putih.